Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin bersemangat untuk beredukasi. Bagi sebagian orang, lulus kuliah atau lulus sekolah dapat menjadi langkah baru dalam hidup yang penuh tantangan. Mulai dari lowongan pekerjaan yang terbatas dibandingkan dengan anak tetangga yang lebih sukses oleh orang tua misalnya, serta permintaan orang tua untuk segera menjadi pegawai negeri sipil. Tidak sedikit juga para lulusan baru merasa tidak yakin dengan passion dan arah karir mereka. Bahkan beberapa dari mereka kerap merasa terjebak dan tidak dapat berkembang ketika sudah bekerja. Selain itu, lulus kuliah ketika berada di pandemi COVID-19 juga merupakan suatu tantangan baru untuk fresh graduate di generasi ini. Jika kamu merupakan salah satu fresh graduates yang merasa tidak yakin dengan masa depanmu, kamu tidak sendirian. Untuk fresh graduates dan kamu yang akan segera lulus telah mengalami hambatan yang signifikan dan tidak terduga pada rencanamu karena penyebaran dan dampak jangka panjang dari COVID-19. Namun pandemi COVID-19 juga memberi harapan baru untuk pemuda Indonesia dengan adanya lapangan pekerjaan baru yang dapat dikerjakan secara remote, seperti pekerjaan di bidang IT dan content creator. Ada beberapa tindakan yang dapat kamu ambil untuk memberdayakan diri sendiri dan membuat keputusan yang tepat untuk masa depanmu. Dengan memaknai nilai-nilai semangat, kita bisa bersatu menghadapi tantangan setelah lulus kuliah di tengah pandemi. Nah, simak terus video ini untuk mendapatkan info-info yang bermanfaat untuk kita. Apa yang dapat kamu lakukan jika kamu tidak yakin dengan jalan karirmu? Setiap jurusan dapat mempersiapkanmu untuk berkarir setelah lulus kuliah atau sekolah, namun beberapa jurusan memiliki jalur karir yang tidak terstruktur. Misalnya jika kamu mengambil jurusan teknik sipil atau pertanian, besar kemungkinan kamu akan memasuki salah satu bidang tersebut. Tetapi jika jurusan yang kamu pilih memberimu kebebasan untuk menjelajah jalur karir yang berbeda, seperti jurusan manajemen bisnis, bahasa Inggris, atau ilmu sejarah, kamu mungkin bisa merasa tidak yakin kamu cocok di mana dan apa yang ingin kamu lakukan setelah lulus. Tidak apa-apa jika kamu merasa belum yakin apa yang ingin kamu lakukan atau kemana kamu ingin pergi. Nah, berikut ini adalah beberapa cara untuk menemukan jenis pekerjaan yang cocok untukmu. Yang pertama, buatlah list untuk semua skill dan kelebihanmu beserta pengalaman yang kamu suka. Nah, sebelum kamu melamar pekerjaan tertentu, pastikan kamu tahu apa yang kamu kuasai, apa yang menurutmu dapat membuatmu senang melakukannya, dan bidang apa yang kamu minati untuk kamu pelajari lebih lanjut. Kamu dapat mulai dari membuat daftar pekerjaan, proyek, atau pengalaman masa lalu yang kamu sukai, serta daftar proyek atau misalnya apakah kamu senang menjadi pemimpin dan menjalankan rapat, tetapi tidak menyukai magang, entry data, dan ingin sedikit interaksi dengan manusia. Kamu juga bisa menuliskan tanggung jawab utama dari setiap pengalaman, serta apa yang kamu sukai dari setiap peran. Dari daftar tersebut, kamu bisa mendapatkan gambaran tentang jenis tugas yang ingin kamu lakukan dalam suatu pekerjaan, mana saja yang ingin kamu hindari. Ambil tes bakat karir online. Nah, selain refleksi diri, kamu juga bisa mencoba untuk mengambil beberapa kuis yang dibuat untuk membantu orang menemukan pekerjaan ideal mereka. Nah, kamu bisa browsing di internet tentang hal tersebut karena banyak sekali yang menawarkan berbagai macam kuis yang bisa membantu kalian menemukan bakat kalian. Yang ketiga,
Lihat berbagai deskripsi pekerjaan dan lihat mana yang sesuai dengan keahlianmu. Setelah kamu mengidentifikasi kelebihanmu, kamu dapat mencari sejumlah posisi entry level dan lihat apakah ada keterampilan yang kamu list ada dalam deskripsi pekerjaan. Kamu harus memperlakukan ini sebagai penelitian. Jadi jangan berkecil hati jika kamu menemukan beberapa pekerjaan yang tidak sesuai. Sebagian besar perusahaan mempekerjakan kandidat tingkat pemula untuk potensi mereka dan cenderung mencari kemampuan seseorang yang bisa belajar dengan cepat dan memiliki orientasi pada detail daripada mengharapkanmu menjadi ahli dalam sesuatu. Nah, yang keempat, jalin koneksi dengan orang-orang di industri yang kamu minati. Setelah kamu memiliki ide tentang industri apa yang kamu minati atau bahkan posisi potensial, hubungi seseorang di posisi tersebut dan lihat apakah mereka akan berbicara denganmu tentang seperti apa pekerjaan mereka. Pastikan kamu menyiapkan pertanyaan, tetapi luangkan waktu untuk mencari tahu tentang tanggung jawab mereka sehari-hari dan orang seperti apa yang mereka rasa dapat berhasil dalam posisi mereka. Meskipun ini hanya pengalaman satu orang, berbicara dengan seseorang yang bekerja di bidangnya secara langsung dapat memberimu lebih banyak konteks di luar refleksi pribadi dan pengetahuan dari internet. Pencarian pekerjaan yang sudah menjadi satu hal yang sulit jika kamu tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan. Hal tersebut dapat terasa lebih berat. Dengan meneliti apa yang kamu minati sebelum terjun ke lapangan, kamu dapat memastikan bahwa kamu merasa nyaman dengan peran tersebut dan menemukan sesuatu yang paling sesuai dengan keahlianmu. Setelah mengetahui kemampuanmu dan apa yang kamu inginkan untuk jalan karirmu, kamu mungkin mulai memiliki tekanan untuk segera mendapatkan pekerjaan. Nah, mendapatkan pekerjaan setelah kuliah seringkali sulit dan alasannya cukup luas. Meskipun beberapa orang gagal melakukan bagian mereka, di lain kesempatan situasinya bisa jadi di luar kendali mereka. Beberapa lulusan menerima pekerjaan pertama yang mereka temukan tanpa menyadari potensi dampaknya terhadap masa depan mereka. Nah, mengapa pekerjaan pertama itu penting untukmu? Nah, pekerjaan pertama yang diambil fresh graduate setelah kuliah seringkali memiliki dampak yang signifikan pada rencana karir mereka. Misalnya lulusan yang mendapatkan peran yang tidak ada hubungan dengan bidang studi mereka atau tidak memerlukan gelar sama sekali, lebih mungkin untuk tetap di posisi tersebut atau peran terkait selama 5 tahun ke depan. Seseorang mungkin merasa sulit untuk keluar dari jalan tersebut setelah dipilih dan dapat mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan di bidang mereka. Fresh graduate yang berjuang dalam mencari pencarian pekerjaan, mereka memiliki harapan. Memperbaiki beberapa kesalahan kecil sering kali mengarah pada prospek pekerjaan yang lebih baik. Nah, berikut tips Nah, berikut adalah tips yang dapat kamu pertimbangkan ketika mencari pekerjaan setelah lulus kuliah. Nah, yang pertama adalah perluas koneksi. Koneksi adalah salah satu komponen terpenting dalam pencarian kerja yang sukses. Acara networking dan peluang lainnya dapat menempatkanmu di depan para profesional industri. Perkenalan yang ramah terkadang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan di kemudian hari. Yang kedua, buat situs personal. Di era digital, tidak ada cara yang lebih baik bagi seorang fresh graduate untuk mempromosikan diri mereka selain membuat situs web pribadi. Banyak ahli di setiap industri menemukan manfaat besar dalam membangun situs. Mereka menjadi tempat untuk portofolio dan resume seperti memberikan gambar informatif tentang seperti apa orang tersebut. Situs web pribadi menjawab banyak pertanyaan yang diajukan manajer untuk wawancara yang dapat membuatmu lebih menonjol dari kandidat lain. Yang selanjutnya adalah daftar magang. Sebagian besar
bidang memiliki semacam peluang magang. Mereka bertindak sebagai sumber pengetahuan dan pengalaman yang berharga selama dan setelah kuliah. Beberapa lembaga pendidikan juga menyelenggarakan magang mereka sendiri sebagai bagian dari kurikulum mereka. Mempelajari bidang pilihan mereka memungkinkan mahasiswa untuk menemukan kemungkinan sendiri. Nah, yang terakhir adalah memperbaiki resume. Salah satu faktor umum di antara banyak lulusan yang sulit mendapatkan pekerjaan adalah kualitas resume mereka. Bahkan pendidikan dan pengalaman terbaik mereka pun gagal untuk menonjol dengan resume yang buruk. Industri kreatif khususnya lebih memilih resume dengan warna dan desain yang menampilkan karakter pelamar. Industri lain lebih memilih resume satu halaman yang hanya mencantumkan informasi yang paling penting. Jadi penting untuk membuat resume yang lebih efektif untuk mahasiswa maupun fresh graduate. Nah, itulah berbagai hal penting yang harus kamu perhatikan ketika melamar pekerjaan. Nah, walaupun kita sedang berada di tengah pandemi dan akan menjadi lebih menantang untuk fresh grade mendapatkan pekerjaan pertama, namun dengan adanya berbagai kesempatan baru untuk bekerja dari rumah di beberapa industri tertentu dapat memberimu motivasi untuk kerja keras. Nah, tetap produktif di tengah masa pandemi dengan memperkaya keterampilanmu agar semakin dekat dengan kesuksesan karir yang kamu impikan. Jangan lupa untuk selalu memperbaiki profil kamu setiap kali mendapatkan pengalaman atau keterampilan baru dari mengikuti berbagai pelatihan dan kursus. Nah, inilah saatmu untuk tampil sebagai kandidat yang terbaik. Jadi jelas ya, era kita sudah berbeda, maka kita juga harus out of the box. Jadi sekarang seorang manajer atau pimpinan melihat calon pelamar cukup dari resume profile pribadinya. Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk selalu menonton dengan setia video-video kami. Nah, jangan lupa sebelum ditutup videonya, komen, like, and share selalu di Rini Channel Education sehingga kami terus semangat untuk membuat video-video yang baru. Terima kasih.